Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utomo Valentino Aji Bayu Pamungkas dengan NIM A510-2080. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan R&D, yang dimana di sini saya memilih metode design based research. Yang pertama-tama dapat saya jelaskan, design based research yang dimana salah satu metode dalam pengembangan R&D merupakan menurut PLAM tahun 2007 halaman 13 dalam KLAR 2013 halaman 27 menjelaskan bahwa design based research merupakan sistematis pendidikan dan instruksional proses desain yang di dalamnya memiliki proses kegiatan analisis desain, merupakan proses kegiatan analisis, desain, evaluasi, dan revisi, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Di dalam metode DBR ini juga terdapat beberapa tahapan, yang dimana yang pertama ada analysis of practical problem by research and practitioner in collaboration. Lalu selanjutnya ada development of solution informed by existing design principle and technological innovation. Lalu ada iterative cycle of testing and refinement of solution in practice. Lalu ada reflection to product design principle and change solution implementation. Dapat dilihat apa yang saya jelaskan sebelumnya, ada 4 tahap umum dalam metode DBR, yaitu yang pertama tadi ada identifikasi dan analisis masalah, yang kedua perancangan solusi, yang ketiga siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan, yang terakhir ada refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Yang pertama ada izin saya jelaskan per poin terlebih dahulu. Yang pertama ada identifikasi dan analisis masalah. Tahap ini merupakan tahap awal dalam penelitian menggunakan metode DBR, di mana penelitian sebelum turun ke lapangan harus mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang akan diteliti, mulai dari masalah apa yang akan menjadi keresahan dirinya, lalu apa faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut, serta hal apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, tahapan kedua adalah perancangan solusi, di mana solusi yang akan dirancang berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian. Ketiga adalah siklus berulang dalam pengujian yang dilakukan, sehingga akan menghasilkan suatu rancangan akhir yang terbaik. Dan pada tahap terakhir adalah refleksi akhir untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain atau perancangan pada penelitian ini. Biasanya refleksi ini dilakukan dengan menggunakan diskusi dengan para pakar yang ahli dan para bidang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, dari pengembangan R&D tadi, saya memilih DBR. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara 4D, Azure, DBR tadi, dan juga PLAM model. Yang pertama ada 4D, yaitu metode tahapan
pengembangan media pembelajaran yang paling dikenal dan paling simpel dalam metode 4D. Walaupun sering dianggap lebih simpel dari metode ADDIE maupun model Azure, model pengembangan 4D ini tetap banyak peminatnya dan sebenarnya tidak sesimpel yang dibayangkan. Penanaman model pengembangan 4D ini diambil dari 4 tahapan pengembangan yang searah, yaitu design, device, develop, dan disseminate. Penanaman ini diinisiasi langsung oleh pencetusnya, yaitu Shiva Sailam, Tia Grajan, Dorothy Samuel, dan Melin Samuel, yang dimana tahap pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ada beberapa tahapan tadi yang saya sebutkan. Ada define, design, develop, dan disseminate. Define sendiri adalah pendefinisian, design adalah perancangan, develop pengembangan, dan disseminate adalah penyebaran. Yang kedua ada model Azure. Model Azure telah dicetuskan oleh Heinrich dan dikembangkan oleh Smaldino dalam buku Instructional Technology and Media for Learning. Model Azure ini dapat membantu guru dalam menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas dengan memadukan penggunaan teknologi dan media di dalam kelas. Model Azure adalah model pengembangan media yang dapat membantu guru dalam memadukan jenis media untuk kepentingan pembelajaran di kelas. Nah, dalam model Azure sendiri ada beberapa tahap pengembangan, yaitu yang pertama ada analis learning characteristic, yaitu menganalisis siswa. Sebelum membuat media, terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik siswa, karena media yang baik adalah media yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Yang kedua, state, standar, and objective, menentukan standar dan tujuan. Tahap selanjutnya dalam Azure adalah merumuskan tujuan dan standar. Setelah menentukan kelas, mengetahui karakteristik dari siswa, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu menetapkan tujuan dan standarnya. Standar dari pengembangan media itu diambil dari materi yang telah ada dalam pembelajaran. Sedangkan penetapannya dimuat dalam sebuah SK dan KD pembelajaran. Dalam pembuatan media juga perlu diperjelas dalam tujuan dan pembelajaran menggunakan media tersebut. Dalam perumusan tujuan pembelajaran harus lengkap dan jelas serta mengandung rumus ABCD. Penjabaran rumus ABCD yaitu A audien atau siswanya, B behavior atau perilaku siswa, C adalah kondisional atau kondisi dan situasi bagi siswa, D yaitu degree yaitu kebenaran penggunaan kata-kata. Yang ketiga ada select strategi, teknologi, and media and material, memilih strategi, metode, media, dan bahan ajar. Menentukan strategi, metode, media, dan bahan ajar sehingga guru dapat mengatur kelas berdasarkan hal tersebut. Yang keempat adalah utilize media and material, yaitu penggunaan media dan bahan. Setelah pembuatan media yang telah dikembangkan, hal ini selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu menggunakan atau mengaplikasikan media ke dalam proses pembelajaran. Dalam penggunaan media ini harus melibatkan peran serta siswa di dalamnya dan harus berdampak pada peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh siswa, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya serta aspek-aspek lainnya. Yang terakhir saya akan menjelaskan PLUM model, yaitu model penelitian PLUM adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. Diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui
keterandalan produk semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Adapun tahapan pengembangan model kolam terdiri atas 3 tahap, yaitu penelitian awal atau preliminary research, 2 tahap pembuatan prototipe atau prototyping phase, dan 3 tahap assessment atau assessment phase. Nah, dari semua pengembangan R&D tadi, yang menurut saya pribadi yang paling menonjol adalah DPR dan Azure. Kenapa? Karena di dalam DPR mempunyai langkah-langkah yang menurut saya kompleks, yaitu mulai dari identifikasi dan analisis masalah, perancangan solusi, siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan, serta refleksi. Dan untuk Azure sendiri, karena memadukan penggunaan teknologi dan media dalam kelas, sehingga dapat membantu guru dalam mengajar peserta didiknya, serta peserta didik lebih memahami materi apa yang disampaikan oleh guru. Sekian penjelasan singkat dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.